Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, pagi, malam. Jadi hari ini kita akan membahas soal wawasan kebangsaan yang subtes pilar negara. Adapun soalnya sebagai berikut. Baik, nomor pertama ya. Perubahan Undang-Undang 1945 meliputi pelembagaan dan 3 cabang kekuasaan: legislatif, eksekutif, yudikatif, pemerintahan lokal, pengaturan jaminan, perlindungan HAM, berbagai sistem dalam penyelenggaraan negara, pemilu, dan lain-lain. Di bawah ini, ingat akhir kalimatnya ya, di bawah ini yang bukan merupakan latar belakang khusus dilakukannya amandemen. Ya, Undang-Undang Dasar itu terjadi amandemen 4 kali. Pertama di tahun 99 sampai tahun 2002. Dia berurut ya. 2000, 2001. Ini 4 kali. Apa alasannya? Paling pertama alasannya ini. Kekuasaan presiden terlalu kuat. Ya, sudah ada beberapa teman-teman yang sudah rasakan bagaimana zamannya Orde Baru. Oke? Jadi alasannya pertama ini, kekuasaan presiden yang terlalu dominan. Berarti ini salah karena pertanyaannya yang bukan. Opsi B, terdapat pasal yang terlalu umum sehingga perlu dikembangkan pasal baru sehingga lebih teknis dan tidak menimbulkan multitafsir. Ya, banyak pasal yang dihapuskan dan diupdate. Nah, termasuk ada pasal 16 yang diganti posisinya jadi di kekuasaan kehakiman, gitu-gitu. Nah, itu banyak terjadi di mana? Di pasal 2000 di amandemen ke 2002 banyak pasal yang diperbarui, termasuk ditambahkan lambang negara serta dihapuskannya DPA. Opsi C, sistem ketatanegaraan yang bertumpu pada MPR sebagian pemegang kekuasaan negara tertinggi dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat, berakibatnya tiadanya check and balance pada institusi ketatanegaraan. Di Orde Baru, ingat Orde Baru itu MPR paling atas ya. Nah, MPR itu disebut lembaga tertinggi negara, dibagi-bagi ya. Nah, berarti presiden di sini, BPK, MA, DPR, sama DPA. Jadi Orde Baru itu di sini. Makanya di amandemen pertama MPR juga dibatasi kekuasaannya. Jadi sekarang MPR cuma 3 tugasnya, melantik, memberhentikan, sama mengadili apabila ada laporan dari DPR tentang pelanggaran presiden. Jadi Charlie salah. Opsi Delta, konstitusi belum cukup memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, otonomi daerah. Ingat, era Orde Baru itu otonomi daerah kurang berjalan. Ya, adanya itu sifatnya lebih ke sentralisasi, artinya berpusat. Jadi di amandemen pertama sama amandemen kedua itu ada otonomi daerah serta hak, terutama hak ya, hak mengeluarkan pendapat itu dijunjung tinggi sekarang. Gitu, berarti Delta salah. Berarti jawabannya error.
Banyaknya kewenangan presiden untuk mengatur hal-hal yang penting dengan undang-undang sebagai konsekuensi bahwa presiden ialah pemegang kekuasaan legislatif, sehingga inisiatif pengajuan RR berasal dari presiden, bukan pemegang kekuasaan legislatif. Di sini sudah salah ya. Ya, presiden bisa mengajukan RUU. Berarti jawabannya nomor 1 yaitu error ya. Karena di pernyataan error itu bahwa bahwa presiden memang mengatur hal-hal penting di undang-undang, tetapi presiden bukan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menjalankan legislatif. Ya, tetap dia pemegang kekuasaan tertinggi di eksekutif. Baik, nomor 2 ya. Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu presiden. Ya, kita tahu bahwa kementerian itu tugasnya membantu presiden ya. Manakah dari pilihan di bawah ini yang menunjukkan praktek ketatanegaraan tersebut merupakan penerapan paham konstitusionalisme dalam NKRI? Ingat, akhir kalimatnya ya ini. Apa konstitusionalisme? Peraturan ya. Bukti praktek ketatanegaraan berarti dalam menyelenggarakan negara. Opsi A, sebagai wujud pertanggungjawaban presiden dalam melindungi rakyat. Bisa. Perwujudan sistem demokrasi yang mengatur bidang agama tertentu. Salah. Menjamin hak-hak warga dalam melaksanakan aktivitas keagamaan. Benar. Delta, perwujudan kewenangan presiden mengatur urusan agama warga negaranya. Bisa. Menjamin kekuasaan pemerintahan membatasi warga negaranya. Salah. Oke, ini termasuk soal HOTS ya. Karena bahas agama, terus ada 3 opsinya yang bagus. Oke, opsi A kita coret aja ya, karena soalnya khusus. Khusus apa itu? Berarti dia membahas bidang tertentu atau situasi tertentu. Berarti ini di bidang agama. Berarti A kita coret. Itu dapat dari mana guys? Ya, saya kebetulan punya bukunya Kak Alman. Saya beli juga. Saya ngambil soal juga dari sini. Ini soal-soal asli di tahun 2019, 2021 sama yang kemarin 2023. Ya, plus kalau sudah beli ini sudah ada pembelajaran kelas online selama 10 pertemuan. Jadi rugi kalau nggak beli ya guys ya. Ya, link ada di bawah. Oke? Terima kasih. Jadi kita bahas ya. Jadi jawabannya itu apa? Nah, ini mengenai agama, terus Kementerian Agama, terus hubungan dengan praktek ketatanegaraan dalam NKRI. Berarti apa jawabannya? Itu harus diuji satu-satu ya. Opsi C, menjamin hak-hak warga negara dalam melaksanakan aktivitas keagamaan. Itu praktek ketatanegaraan. Kalau Charlie ini POV warga negaranya, bukan POV ketatanegaraannya atau orang yang menjalankan negara. Jadi apa jawabannya? Delta. Kenapa delta itu kewenangannya presiden? Ingat, presiden itu lembaga ya. Lembaga presiden. Lembaga presiden itu ada di bawah naungan, di bawah presiden ada wakil presiden dan kementerian. Ini kementerian yang bantu presiden. Berarti kalau menteri agama bahas tentang agama, berarti itu sudah mewakili dari lembaga negara. Namanya presiden. Berarti jawaban nomor 2 yaitu delta ya. Baik, nomor selanjutnya ya. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis. Yuridis itu artinya hukum. Oke? Terdapat dalam pembukaan alinea keempat alasannya adalah. Oke, jadi UUD 45 itu terbagi 2 ya. Ada pembukaan, ada pasal. Pasal itu banyak, 37. Kalau pembukaan terbagi
4 ada alinea. Alinea pertama, kedua, ketiga, sama keempat. Alinea keempat itu ada tentang makna alinea keempat. Pertama ada Pancasila. Setelah Pancasila ada tujuan. Oke. Tujuan Indonesia yang itu melindungi segenap bangsa Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan, dan melaksanakan ketertiban dunia. Itu tujuannya. Carilah yang ada tujuan sama ada hukum. Opsi A, susunan sila Pancasila sebagai dasar negara. Iya, tapi ditanyakan hukum. Berarti salah. Opsi B, termuat juga hakikat tujuan negara. Tidak ada hakikatnya tujuan negara. Prinsip dasar penyelenggara negara. Ya, di alinea keempat ada Pancasila kan? Berarti bisa. Tapi secara yuridis berarti salah. Cara mencapai tujuan negara melalui hukum dasar. Iya, berarti jawabannya delta. Oke? Kalau ini ya tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan. Penegasan tentang perjuangan. Perjuangan kemerdekaan ada di alinea kedua. Ya, ini perjuangan sama dan cita-cita ya. Alinea kedua itu tentang cita-cita negara. Cita-cita bangsa Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya, nomor 4 ya. Bentuk negara yang dikenal di dunia ada 2, yaitu kesatuan dan federasi. Kesatuan berarti satu negara. Federasi berarti itu banyak negara. Negara apa? Negara bagian ya. Oke. Indonesia sendiri merupakan negara kesatuan yang dijalankan berdasarkan otonomi daerah. Pernyataan berikut, ingat akhir kalimatnya ya. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan bentuk NKRI ialah apa? Opsi A, keputusan mengenai bentuk negara Indonesia disetujui bersama dalam sidang BPUPKI. Iya, terutama Soekarno selalu sebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Opsi B, kewenangan daerah dalam NKRI merupakan pemberian dari pemerintah pusat. Ingat, otonomi daerah itu ada 3 asasnya. Otonomi daerah. Ada dekonsentrasi. Ada desentralisasi. Ada tugas pembantuan. Tugas pembantuan berarti tugas tertentu dari pusat kepada daerah. Contoh, mau sensus. Desentralisasi itu pemberian wewenang dari pusat ke daerah untuk mengurusi urusannya. Berarti bravo, benar. Apalagi berdasarkan otonomi daerah. Opsi Charlie, sejarah kelam penjajahan di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan bangsa Indonesia memilih kesatuan. Iya. Oke, kita tahu semua perang-perang, bagaimana daerah melawan VOC dan semuanya ya. Berarti ini Charlie benar. Yang ditanyakan yang tidak. Delta, bentuk negara federasi tidak sesuai dengan jiwa bangsa. NKRI tidak pernah berbentuk negara federasi. Pernah, tapi sebentar. Itu pun nggak cukup setahun. Jadi delta ini benar jawabannya ya. Opsi E, bentuk negara dinyatakan dalam konstitusi yang merupakan bagian dari konstitusi yang tidak boleh diamandemenkan. Iya, salah satu bentuk negara tidak boleh diamandemenkan. Siapa tahu negara berubah dari republik menjadi kerajaan kan tidak ditahu, makanya dilarang mengubah bentuk negara. Baik, nomor terakhir, fungsi kehakiman di Orde Baru menurut UUD terletak pada MA. Selanjutnya kehakiman di reformasi pada MK. Pertanyaannya, yang memiliki kewenangannya apa? Berarti kewenangannya MK. Opsi A, menguji materi undang-undang atas UUD bisa.
Ya contohnya kemarin kayak yang diubah itu undang-undang tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Itu bisa? Bisa. Silakan yang tidak setuju dengan undang-undang Indonesia silakan dilaporkan di MK ya. Berarti opsi A bisa. Pembubaran organisasi kemasyarakatan tidak. MK itu pembubaran parpol. Pemberian gerasi kepada terpidana. Gerasi itu ke pertimbangannya MA. Uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Ini kemana? Ini MA. Opsi E, seleksi calon hakim agung di MA. Yang melakukan penyeleksian hakim agung KY. Oke, berarti jawabannya alfa. Ada beberapa tugasnya MK ya. Ini seperti pada ayat pasal 24C ayat 1. Tuh, menguji UU terhadap undang-undang serta memutus sengketa lembaga negara serta pembubaran parpol dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Oke. Nah, ini menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 24C ayat 2 memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil. Oke, jadi jawabannya tadi alfa ya.